Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan tentang penyakit-penyakit rohani agar kita dapat introspeksi apakah kita ini termasuk yang punya penyakit atau tidak. Jadi kita harus tahu penyakit-penyakit yang ada. Sudah saya jelaskan tentang penyakit serakah, tentang penyakit hasud, dengki, syirik. Nah, semua penyakit-penyakit rohani itu sangat berbahaya dan merusak tatanan masyarakat. Itu penyakit rohani. Lain dengan penyakit jasmani. Penyakit jasmani hanya diderita oleh orang yang sakit. Orang lain tidak ikut merasakan. Tapi penyakit rohani ini lebih berbahaya jauh karena bisa merusak tatanan masyarakat, bisa merusak negara, bisa merusak bangsa karena penyakit-penyakit rohani yang tidak diobati. Seperti penyakit serakah kemarin yang saya jelaskan, penyakit hasud, dengki. Nah, sekarang ini ada satu penyakit lagi, penyakit rohani yang namanya penyakit sombong, takabur. Ini penyakit. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Penyakit sombong itu dibawa oleh iblis. Ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, sujudlah kau kepada Adam, semua para malaikat sujud hormat. Bukan sujud kayak kita sujud kepada Allah, sujud di situ artinya sujud hormat. Iblis yang tidak mau hormat, aba wastakbar, ia menolak dan berlagak sombong, angkuh. Dalam ayat lain dia katakan, ana khairum minhu, saya lebih bagus daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan saya ini dari api dan Adam dijadikan dari tanah. Saya lebih hebat, saya lebih daripada Adam. Nah, inilah yang namanya sifat sombong, sifat angkuh, merasa dirinya lebih daripada orang lain. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada setiap orang itu. Tapi orang itu harus yakin di samping kelebihan yang dia miliki pasti dengan kekurangannya. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mempunyai sifat al-mutakabbir, sifat sombong. Tapi sombongnya Allah itu benar, karena Allah itulah pencipta segala-galanya. Allah yang maha, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana. Segala kata-kata maha hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mahasiswa itu benar, mahasiswa itu maha mencari ilmu, bukan maha berilmu, maha mencari ilmu. Kalau mau diarahkan ke situ. Nah, sifat sombong itu orang yang merasa dirinya lebih daripada orang lain, dan ini bisa berjangkit kepada siapapun saja. Penyakit ini tidak pilih. Bisa yang sombong berjangkit kepada misalnya ulama, kiai, merasa dirinya paling alim,
merasa dirinya paling bisa sehingga tidak menghormati kiai yang lain karena merasa dirinya yang paling. Bisa juga berjangkit kepada seorang dokter misalnya, merasa dirinya yang menyelamatkan jutaan bangsa dari penyakit. Kalau tidak karena engkau Pak Dokter, matilah semua orang ini. Lupa bahwa semuanya itu dengan kekuasaan Allah. Obat yang diberikan oleh dokter kalau tidak seizin Allah. Nah, disinilah sifat sombong itu bisa datang kepada siapapun saja. Bisa berjangkit kepada orang kaya, sombong dengan kekayaannya. Bisa berjangkit kepada pejabat, sombong karena jabatannya. Bisa berjangkit pada kiai, sombong karena kealimannya. Ya, ini sifat yang tercela. Akhirnya akan merasa dirinya lebih dari orang lain, lalu ingin dihargai oleh orang lain, ingin dihormati oleh orang lain. Itu orang yang sombong. Minta dihormati tapi tidak mau menghormati. Itu orang sombong. Minta dihargai tapi tidak mau menghargai orang lain. Ini sifat sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam versi dikatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidat hayati wa tawadu. Rasulullah sangat pemalu. Rasulullah sangat tawadu. Tawadu itu rendah diri, bukan berarti hina. Tawadu itu orang yang menghormati orang lain dan tidak minta dihormati. Itu tawadu. Dengan orang lain menghormati, menghargai orang lain dengan tidak minta dihargai. Itulah sifat yang diminta. Supaya kita bersifat tawadu, jangan bersifat sombong, bersifat angkuh yang merusak tengah-tengah masyarakat. Maka sering saya katakan, jangan minta dihormati, hormatilah orang lain. Jangan minta dihargai, hargailah orang lain. Orang yang minta dihargai itu orang yang tidak berharga. Dia masih minta dihargai. Orang yang berharga juga tidak minta dihargai. Orang yang minta dihormati, orang yang tidak terhormat karena masih minta. Oleh sebab itu, jauhkanlah sifat takabur, sifat sombong. Mari kita lihat kepada diri kita, apa kemampuan kita, apa kebisaan kita. Allah sudah menunjukkan bagaimana hebatnya teknologi ini. Tapi semua ilmu pengetahuan dan teknologi itu akhirnya mentok sampai kepada persoalan yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Katakan ilmu kedokteran sekarang hebat. Semua penyakit dokter tahu dan obatnya ada. Dokter jaga 24 jam. Apotek pun dijaga 24 jam apotek dibuka. Mestinya secara ilmu teknologinya sekarang itu mati mestinya sudah tidak ada. Mengapa mati? Sakit perut ada obatnya, sakit panas ada obatnya, sakit kanker ada obatnya. Ya mungkinlah penyakit yang baru kayak corona belum diketahui obatnya. Semua penyakit-penyakit sudah diketahui obatnya. Nah nanti pun barangkali beberapa bulan mendatang corona pun akan diketahui obatnya oleh manusia. Amin. Vaksinnya mungkin akan diketahui. Nah, tapi Allah selalu membuat penyakit baru. Kalau Allah mau mengadab, memperingati suatu bangsa, Allah kirimkan penyakit baru. Karena penyakit yang lama, burung, macam-macam sudah ketahuan. Bikin obat. Nanti mereka kasih obat. Nanti
jangan disangka akan ada lagi penyakit wabah yang tidak kita terobati. Sekarang apa yang mau dibanggakan manusia? Negara-negara yang berteknologi tinggi menghadapi wabah corona ini saja sudah tidak mampu. Di Amerika sudah berapa ribu yang meninggal dunia, di Italia sudah berapa ribu yang meninggal dunia. Mana kemampuanmu? Mana kesombonganmu? Mana takabburmu? Ingatlah bahwa di balik ini ada yang punya alam ini, ada yang berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dokter semua penyakit tahu, terakhir tanya kepada dokter, roh itu di mana? Tempatnya di mana? Warnanya kayak apa? Mengapa jantung itu berdenyut? Dari mana sumber dayanya denyutannya itu? Sehingga supaya jantung tidak berhenti denyutannya. Kalau kita tahu gerak listrik misalnya, turbin digerakkan oleh air terjun setinggi 100 meter yang menggerakkan turbin dinamo sehingga menyalalah listrik ini. Nah, sekarang jantung itu di mana? Siapa yang menggerakkan jantung? Di mana sumbernya? Persilakan. Saya kira tidak seorang dokter pun kalau saya ditanya soal roh, dokter tidak bisa mencegah keluarnya roh dari tubuh manusia. Maka dikata Rasulullah bahwa mati itu kapal mautu wa idam, cukuplah mati itu sebagai penasehat. Kamu tak berdaya sudah. Apa yang kau sombongkan? Kau sombong dengan ilmu pengetahuannya? Apa ilmu pengetahuanmu nanti mampu untuk mencegah kau daripada kematian? Kau bangga dengan segala jabatanmu? Apa jabatanmu mampu untuk mencegah daripada kematian? Kau menjadi orang kaya, apa kekayaannya mampu untuk mencegah kau daripada kematian? Ini seluruhnya ilmu pengetahuan yang manapun tentu akan mentok kepada satu titik yang tidak bisa. Mari kita juga lihat seperti ilmu pengetahuan biologi. Mengapa tebu itu manis? Mengapa buah naung itu pahit? Sedangkan bahannya hanya air hujan dengan tanah. Air hujan bercampur dengan tanah. Kalau kita jilat, tidak terasa pahit, tidak terasa manis. Tapi mengapa terpulangnya jadi manis? Dari mana datangnya manis? Tolong dianalisa. Buah nauni jadi pahit. Mengapa jadi pahit? Dari mana datangnya pahit? Jeruk jadi asam. Dari mana datangnya asam? Padahal air hujan dicampur dengan tanah. Tidak terasa asam, tidak terasa pahit, tidak terasa manis. Dan Allah bikin 1001 macam manis. Manisnya pisang, bukan manisnya pepaya. Manisnya pepaya, bukan manisnya rambutan. Pisang pun punya manis sendiri. Pisang ampun manisnya bukan pisang raja. Pisang raja manisnya bukan pisang raja susu. Pisang raja manisnya bukan pisang manisnya pisang tanduk. Subhanallah, subhanallah, kekuasaanmu ya Allah di luar pikiran dan otak manusia. Mengapa tulen itu terasa tulen? Dari mana datangnya perasaan tulen itu? Apakah tanah di mandor hujan itu berbau tulen? Tidak. Itu semuanya kekuasaan Allah. Sampai pada diri kita sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri, apakah kamu tidak tahu tentang keagungan dan kebesaran Allah? Subhanallah, subhanallah. Pikirkan setiap anggota tubuhmu, bagaimana paru-paru bisa kembang kempis untuk mencuci darah. Bagaimana jantung bisa menyemprotkan darah ke seluruh tubuh. Bagaimana ginjal bisa mencuci darah 24 jam sehingga darah menjadi bersih. Coba, naudzubillah, orang yang gagal ginjal
Dia harus cuci darah seminggu 3 kali. Dan ketika darah dikeluarkan di tubuhnya terasa sakit dan kadang-kadang semaput. Tapi ginjal bekerja dengan tenang tanpa ada efek rasa sakit. Itulah kekuasaan Allah. Maka wahai umat manusia, hilangkan rasa sombongmu. Lalu tanya apa kemampuanmu. Inilah yang harus kita redakan. Mari kita semua bersyukurlah dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Tapi yakinilah bahwa di samping kelebihan yang diberikan Allah, hidup dengan kekurangannya. Itu sudah pasti ada kekurangannya. Orang yang ahli pidato mungkin punya kelebihan dalam soal pidato, tapi kekurangannya di luar itu masih banyak. Orang yang bisa menulis, mengarang, masih banyak kekurangannya. Yakinilah yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hak bagi manusia untuk sombong. Lihatlah kalau sudah sakaratul maut, ditutup mukanya, dibungkus dengan kain batik, dengan kain kafan, bukan kain batik, dibungkus dengan kain kafan. Apa kemampuanmu ketika itu? Apalagi yang akan kau sombongkan kalau mati sudah datang? Maka marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki hati kita dengan sifat tawadu, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat manusia. Yakinilah bahwa kita sebagai makhluk sosial satu dengan yang saling butuh membutuhkan. Saya butuh kau dan kau butuh saya. Dengan adanya saling kebutuhan ini timbul saling hormat menghormati. Inilah barangkali yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, menerima segala ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini, mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita dalam bulan suci Ramadan. Amin. Dan mudah-mudahan ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, idfa'anna al-bala wal wabaa wat ta'un wa virus corona min baladina hadha khassah wa min buladil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.